Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Dwi Safitri, NPM 059 dari kelas 6C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil jawaban tugas individu 3 pada mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan materi Strategi Inovasi Pendidikan. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif? Agar penggunaan strategi pendidikan dapat berlangsung secara efektif, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi. Artinya, apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat. Apabila sasaran perubahan atau klien belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan. Apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya besar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. Apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang klien sendiri, serta diperlukan adanya kontrol dari klien. Yang kedua, melaksanakan program perubahan yang baik. Artinya digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan adanya sumbangan dana, donatur, serta berbagai penunjang yang lain. Digunakan untuk menjaga klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah, menyadarkan adanya masalah dan memantapkan bahwa masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan. Dan yang ketiga, memperhatikan strategi pendukungnya. Artinya, strategi pendidikan akan kurang efektif jika tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan. Digunakan dengan tanpa dilengkapi dengan strategi. Apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan? Untuk berhasilnya penggunaan strategi bujukan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi bujukan tepat digunakan bila klien atau sasaran perubahan tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial, berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial, diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program kegiatan atau program yang lain. Yang kedua, strategi bujukan tepat digunakan jika masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif. Pelaksana program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Sebenarnya, perubahan sosial sangat bermanfaat tetapi mengandung suatu resiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Perubahan tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung. Dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan. Apakah ada hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya? Menurut saya ada, karena dari kelima karakteristik semuanya sama-sama dilakukan untuk mendapatkan hasil inovasi yang maksimal. Dan juga cepat lambatnya penerimaan suatu inovasi oleh masyarakat luas dipengaruhi dari karakteristik inovasi itu sendiri. Apa faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Tetapi
Jadi memilih strategi yang tepat bukanlah pekerjaan yang mudah. Karakteristik inovasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Menurut Everett M. Rogers, 1993 ayat 14-16, karakteristik inovasi diantaranya adalah keuntungan relatif dan kompatibel atau compatibility. Kemukakan pendapat Anda mengenai perbedaan kedua karakteristik tersebut. Perbedaan kedua karakteristik. Di sini ada keuntungan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Sedangkan kompatibel atau compatibility, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai atau values, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Oke, cukup sekian pemaparan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.